Selamat malam. Malam. Annyeonghaseyo. What is preparation for the state invitation? 먼저 인도네시아는 제가 알기로 신기해요. Biasa dikritik, dipuja dan punya banyak caps di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand punya tugas khusus. Sintayong akui ada masalah besar saat ini. Ini alasan Sintayong ubah posisi Donitri Pamungkas di Piala AFF. Uji kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Tetap dukung terus timnas Indonesia. Mari doakan yang terbaik untuk skuad Garuda. Pelatih timnas Laos puji kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Pelatih timnas Laos, Ha Hyuk Jun, memberikan pujian untuk kompatriotnya Sintayong menjelang pertemuan melawan timnas Indonesia pada lanjutan persaingan grup B Piala AFF 2024. Menurut jadwal, timnas Laos bakal bertanding ke markas timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember malam. Ini bakal menjadi ajang pertaruhan bagi dua pelatih asal Korea Selatan. Sebab Ha Hyuk Jun yang kini bertugas menahkodai Laos akan menantang Sintayong yang sudah lebih lama berkarir di Asia Tenggara sebagai juru taktik timnas Indonesia. Pelatih 54 tahun itu pun mengapresiasi kinerja seniornya tersebut. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong bermain sangat baik dan sangat kuat. Kami tahu timnas Indonesia adalah tim yang kuat, tetapi kami bakal mencoba yang terbaik untuk melawan mereka, kata Ha Hyuk Jun. Selain itu, dia juga menyinggung soal kehadiran Park Hang-seo yang sukses mengubah kekuatan timnas Vietnam jadi berkembang lebih jauh. Dia bahkan menyebut ex-pelatih di Golden Star tersebut sebagai sosok yang legendaris. Tidak hanya itu, menurut Ha Hyuk Jun, Sintayong juga memiliki kiprah yang luar biasa. Dia bahkan mengakui apabila kompatriotnya itu juga menjadi salah satu pelatih Korea Selatan yang legendaris. Setelah Park Hang-seo pergi dari Vietnam, saat ini masih ada Sintayong sebagai juru taktik timnas Indonesia, serta Kim Sang-sik yang menangani timnas Vietnam. Menurutnya, dia memang belum punya banyak pengalaman karena baru datang paling akhir. Namun demikian, hal ini tidak akan menghalanginya untuk memberikan tantangan, sebab dia sudah mempersiapkan timnas Laos untuk memperagakan gaya permainan yang berbeda di bawah asuhannya. Sejak ditunjuk mengasuh timnas Laos pada Agustus 2024, Ha Hyuk Jun baru merasakan 3 pertandingan. Bersama timnas Laos, saya bakal menunjukkan bahwa timnas Laos bisa memainkan gaya sepak bola yang berbeda. Perbedaannya baik dari segi taktik maupun strategi saat tampil di Piala AFF kali ini, ujar dari Ha Hyuk Jun. Sukses besar ini alasan Sintayong ubah posisi Donitri Pamungkas di Piala AFF. Satu eksperimen dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang berhasil di Piala AFF 2024, yaitu memainkan Donitri Pamungkas sebagai bek tengah kiri. Tidak sia-sia Sintayong memasang Donitri di luar posisi aslinya. Pemain 19 tahun itu terpilih menjadi man of the match Myanmar melawan Indonesia. Donitri mengantar Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Partai itu menjadi yang pertama untuk kedua tim di grup B Piala AFF 2024 pada Senin kemarin. Donitri tampil sebagai starter. Dia juga tidak tergantikan selama 90 menit. Dia mencatatkan 4 statistik terbanyak, yaitu tackle 4 kali, blok 2 kali, sentuhan 51 kali, dan operan akurat 45 kali. Posisi asli Donitri seharusnya yakni gelandang sayap kiri yang bisa menjadi wingback kiri, back sayap kiri maupun winger kiri. Peran itu yang dimainkannya di Persija Jakarta maupun timnas U20. Namun Sintayong mau tidak mau memaksa Donitri Pamungkas menjadi bek tengah kiri. Soalnya Justin Hubner yang biasanya bermain di posisi itu tidak bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Jujur saya harap Justin Hubner datang, tetapi karena Justin tidak bisa datang karena kami kekurangan stopper, jadi mau tidak mau Donitri jadi bek tengah, ujar dari Sintayong. Donitri kemungkinan bakal memerankan posisi bek tengah kiri lagi. Ini untuk timnas Indonesia saat menghadapi Laos pada Kamis 12 Desember di Stadion Manahan Solo dalam laga kedua grup B Piala AFF. Jelang timnas Indonesia melawan Laos di Piala AFF 2024, Sintayong akui ada masalah besar saat ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa para pemainnya mengalami kelelahan menjelang pertandingan melawan Laos di ajang Piala AFF 2024. Kedua tim bakal berlaga di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember jam 8 malam. Pada hari Senin 9 Desember kemarin, timnas Indonesia sudah melakoni laga melawan Myanmar di Stadion Tuwuna Yangon. Skuad Garuda menang dengan skor 1-0 berkat gol Asnawi. Mereka kemudian langsung kembali ke tanah air dan baru tiba di kota Solo pada Selasa malam 10 Desember.
Menurut Sintayong, rentang waktu itu membuat masa pemulihan para pemain sangat minim. Namun Sintayong menyatakan tim bakal tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan kondisi fisik para pemainnya. Dia ingin Donny Pamungkas dan kawan-kawan bisa tampil lebih baik lagi melawan Laos. Meskipun sesi latihan hanya bisa dilakukan 1 hari, dia tetap optimis para pemain yang rata-rata masih 22 tahun itu bisa menyesuaikan diri. Sintayong pun berharap dukungan penuh dari para supporter untuk para pemain muda Indonesia. Dia ingin pemain bisa berkembang lebih jauh dibandingkan saat ini. Dia juga memastikan bakal beradaptasi dengan pemain yang sudah ada, termasuk memanfaatkan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, alias pemain serba bisa di Piala AFF. Ini pertandingan kandang pertama kami di Piala AFF. Kemarin di Myanmar kami datang away dan menang dengan skor 1-0, tetapi pemain sekarang dalam kondisi sangat lelah. Pemain kita rata-rata umur 20 tahun, tidak sampai. Paling pentingnya terkadang butuh juga taktik yang diubah, tidak seperti biasa. Tidak banyak pemain yang bisa digantikan dan akan bekerja semaksimal mungkin setiap pertandingan, ujar dari Sintayong. Biasa dikritik, dipuja dan punya banyak caps di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand punya tugas khusus. Sintayong sengaja memanggil banyak pemain muda untuk bertarung di ASEAN Cup 2024. Bahkan beberapa nama baru saja mendapatkan caps perdana di timnas senior. Kesulitan memanggil pemain utama dan misi regenerasi membuat Sintayong mengambil keputusan itu. Namun beberapa nama yang cukup berpengalaman di skuad Garuda juga dipanggil untuk memperkuat tim. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa memiliki banyak caps di timnas Indonesia tidak menjadi pembeda. Menurut dirinya, semua pemain di timnas Indonesia saat ini sama saja dan mereka harus berjuang bersama-sama di dalam tim. Sebagai pemain yang berpengalaman di timnas, hal tersebut tidak membuat dia spesial. Pemain 20 tahun ini menilai bahwa ada banyak pemain yang lebih senior di timnas kali ini. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan jadi sosok yang lebih berpengalaman dan bertugas untuk merangkul pemain muda. Selain itu, ada Muhammad Ferrari yang bertugas sebagai kapten skuad Garuda. Namun dia bakal membagi semua pelajaran yang didapatkan di timnas senior pada semua pemain. Saya membimbing tetapi tidak terlalu pendewasaan karena banyak pemain senior seperti Asnawi dan Arhan dan juga kapten Ferrari. Tetapi saya cuma memberikan apa yang saya dapat di timnas senior kepada mereka, ucap Marcelino. Marcelino menilai bahwa proses adaptasi di timnas Indonesia bisa berjalan dengan baik. Soalnya beberapa pemain sempat dipanggil ke pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Mereka sudah saling mengenal dan tidak butuh waktu lama untuk bisa paham dengan taktik Sintayong. Dia optimis mereka bisa mendapatkan hasil terbaik di ASEAN Cup kali ini. Selebihnya saya biasa saja. Saya juga berkumpul dengan mereka sudah lama dan ada TC di Turki di timnas U20 dan pemainnya tidak banyak berubah. Pemainnya sudah kenal dan kita harap bisa membangun tim ini dengan baik meski jangka waktu pertandingan sangat pendek. Kita bakal melakukan yang terbaik, ungkap Marcelino.